Saya Adopasuma akan menetapkan serangkaian berita penting untuk Anda hari ini. Yang jelas secara profesional kan kita sudah pensiun lah, sudah harus menyerahkan kepada generasi muda ya. Tetapi yang untuk keseimbangan jiwa dan raga itu tidak pernah pensiun ya. Artinya kita ya raga itu tetap kita harus olah ya, artinya olahraga bergerak ya. Saya bergerak selain olahraga rutin ya, saya hobi ya, saya berkebun, saya senang berkebun, juga senang mobil. Kalau mobil saya cuci sendiri ya, bengkel sendiri, bahkan kalau ada rusak kecil kalau bisa ya kita hobi itu kesenangan ya, kita lakukan sendiri ya kan. Tapi yang paling penting itu keseimbangan jiwa ya. Keseimbangan jiwa itu ya, kita udah usia begini, itulah yang kita cari ya, ya rohani ya. Kita mau tidak mau ya harus menjadi aktivis di bidang rohani. Itulah saya kerjakan sekarang ya, supaya ya nggak stres ya, itu. Nah, itulah keseimbangan, the balance ya, antara jiwa dan raga. Secara komersial saya tidak lagi misalnya skill saya sebagai dulu profesional ya. Saya pernah ya aktif sebagai trainer, mengajar untuk public speaking. Tapi setelah COVID kan semuanya berubah ya. Tapi saya coaching anak-anak muda yang kepingin berkiprah di dunia komunikasi, di media. Mereka datang ke saya minta petunjuk ya untuk tampil seperti apa. Jadi saya masih aktif. Saya juga di komunitas saya mengajarkan public speaking. Ya, kadang-kadang kan walaupun kita sudah tua untuk memberi sambutan ya, atau katakanlah berpidato singkat ya, harus ada lah ya, ada teorinya, ada cara-caranya. Itu saya sering sharing kepada teman-teman yang masih ya di dunia profesi saya yang lama. Saya masih lanjutkan dengan memberi pengetahuan ya, apa pengalaman yang saya dapatkan ya, gitulah. Contoh misalnya, misalnya saya yang saya bilang mencari keseimbangan rohani, saya aktif di gereja saya. Kan bagaimana cara membaca firman, membaca Alkitab itu saya ajarkan kepada mereka yang berkepentingan. Saya mungkin saya sebagai orang yang bisa mengambil inisiatif dalam hal pemikir, tapi action mungkin perlu teman-teman yang lebih muda ya. Kita harus punya ya mantan orang media seperti punya reporter, orang broadcasting ya. Pada masa tuanya kan banyak kita dengar ya cerita yang seru ya. Contoh kita bikin sebuah pengumuman bisa bantu meringankan, paling tidak kita datang ke sakit ya. Saya concern ke situ ya. Ya mudah-mudahan ada orang, andaikan bukan saya, ada teman yang bisa mengkoordinir ya kita yang mantan itu ya, supaya dalam satu paguyuban. Saya pernah, saya lihatkan karena medsos ya setiap hari kita, yang saya prihatin sekali ya. Dan juga mantan bos saya dulu kan itu bagian utama itu saya pernah kerjasama dengan beliau. Ya waktu itu Pemret, saya redakturnya sebelum saya kiprah di broadcasting. Tapi setiap dia ulang tahun ya kami mantan anak buahnya kita datang. Jadi dia terhidup semacam itu. Ya perlu orang tua, artinya di bidang apapun ya, perlu hiburan, perlu dilihat, perlu diselamatkan. Ya, yang lagi dia sakit. Saya boleh katakan ya out dari dunia broadcasting ya, dari darah itu pada usia saya 45 tahun. Dan sesudah itu bekas anak buah atau teman pernah sekali dua kali panggil saya, "Bang, Anda sudah punya nama, ya bikinlah seperti Adopasuma Show."
saya menolaknya kenapa? Saya merasa ya Allah diteruskan oleh adik-adiknya, karena kita akan terjebak dalam kesibukan sehingga kita melupakan kita harus melakukan balance itu tadi antara jiwa dan raga dan mencari sesuatu untuk hari tua lah. Jadi memang saya menolak, saya tidak mau sibuk lagi karena stressfulnya luar biasa ya. Terjun di dunia broadcasting itu tahu tiap hari pasti kita akan stres. Ya, saya sudah kepingin lepas bebas dari tugas ya, dari minutes to minutes ya, itu kan luar biasa gitu. Nah, ya mungkin satu hal lagi ya, saya lihat semua media kan ditujukan kepada generasi produktif anak muda. Tidak ada media yang khusus untuk kaum senior. Ya. Saya pernah punya mimpi lah ya, ada semacam apa TV atau podcast tersendiri dan media yang khusus yang untuk 50 atau 60 apps. Banyak sekali kan program yang sudah saya sajikan kepada mereka yang senior ya. Ya bagaimana itu tenang, bagaimana menghindari sakit ini, bagaimana menghindari stres. Saya kira perlu suatu tayangan ya. Dan saya pikir ya kalau ada investor yang membangun suatu media senior, kan iklannya banyak sekali di situ. Ya, that's the market. Satu channel khusus ya, bisa berupa stasiun TV tersendiri atau satu channel saja di media yang sudah ada ya, khusus untuk senior. Itu the special channel for seniors. Banyak sekali hal yang kita bisa wawancara mereka yang pernah punya nama luar biasa, tips-tipsnya untuk anak muda dan tentu tips kesehatan dan lain-lain. Ya terus terang. Kalau kita melihat perkembangan jurnalistik ini sudah tidak bisa dikatakan juga jurnalisme ya secara murni, karena orang media itu mereka bekerja untuk kepentingan siapa itu kan sangat jelas. Itu yang saya prihatin ya. Mungkin satu saat kita akan kembali lagi sebagai jurnalis ya, bahwa kita harus balance, kita harus tidak berpihak ya, berpihak kepada kebenaran, jangan berpihak kepada mereka yang bayar. Saya kira itu, dan saya kira satu saat akan kembali seperti zaman saya ketika PWI itu bercitra luar biasa ya, kita wartawan tidak salah diarahkan ke sana ke sini. Nah, saya melihat itu agak jauh sekarang ya, mereka bekerja tanpa realisme, atau bekerja untuk satu kepentingan, dan itu saya pikir harus kita robah. Saya Ado Pasuma akan menetapkan serangkaian berita penting tentang hari ini.